Pada bab tentang hukum kedua termodinamika, kita sudah membahas efisiensi termal dan COP yang diturunkan dari hukum pertama termodinamika. Perhitungan efisiensi ini untuk perkakas-perkakas engineering tidak menggambarkan performa yang sebenarnya dari perkakas-perkakas tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan mengukur performansi perkakas-perkakas engineering tersebut menggunakan efisiensi hukum kedua. Dalam bab tentang hukum kedua termodinamika, kita telah mendefinisikan efisiensi termal dan koefisien kinerja COP untuk perangkat rekayasa termal sebagai alat ukuran kinerjanya. Kinerja tersebut didefinisikan berdasarkan hukum pertama saja, dan kadang-kadang disebut sebagai efisiensi hukum pertama. Akan tetapi, efisiensi hukum pertama tidak mengacu pada kinerja terbaik dan mungkin menyesatkan. Perhatikan dua mesin kalor yang keduanya memiliki efisiensi termal 30%, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Salah satu mesin, yaitu mesin A, disuplai dengan kalor dari sumber 600 Kelvin, dan yang lainnya yaitu mesin B dari sumber 1000 Kelvin. Kedua mesin membuang kalor ke sink yang sama yaitu 300 Kelvin. Sepintas, keduanya nampak mengkonversi fraksi kalor yang sama dengan yang mereka terima untuk menghasilkan kerja, sehingga kinerja mereka terlihat sama baiknya. Namun kalau kita melihat kedua mesin ini berdasarkan hukum kedua termodinamika, kita melihat gambaran yang sama sekali berbeda. Mesin-mesin ini akan memiliki performansi yang paling baik jika bekerja sebagai mesin yang reversible. Dalam hal ini, efisiensinya akan menjadi 50% untuk A dan 70% untuk B. Sekarang menjadi jelas bahwa mesin B memiliki potensi energi yang dapat diubah menjadi kerja yang lebih besar yang tersedia yang disuplai oleh kalor, yaitu 70% dibandingkan dengan 50% untuk mesin A. Dengan demikian, mesin B harusnya bekerja jauh lebih baik daripada mesin A. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa mesin B berkinerja buruk dibandingkan dengan mesin A, meskipun keduanya memiliki efisiensi termal yang sama. Jelas, dari contoh ini terlihat bahwa efisiensi hukum pertama saja bukanlah ukuran yang realistis untuk kinerja dari suatu perangkat rekayasa termal. Untuk mengatasi kekurangan ini, kami mendefinisikan efisiensi hukum kedua, eta 2, sebagai rasio efisiensi termal aktual dengan efisiensi termal maksimum yang mungkin dicapai dalam kondisi yang sama. Efisiensi hukum kedua eta 2 juga dapat ditampilkan sebagai rasio kerja bermanfaat WU terhadap kerja reversible WRF, seperti yang ditampilkan pada persamaan 9 berikut ini. Persamaan 9 berlaku untuk semua device penghasil kerja. Sedangkan efisiensi hukum kedua untuk device yang mengkonsumsi atau memerlukan kerja, seperti refrigerator dan pompa kalor, dinyatakan sebagai rasio COP dengan COP reversible atau rasio kerja reversible terhadap kerja yang bermanfaat yang mungkin dicapai dalam kondisi yang sama seperti ditampilkan pada persamaan 10 berikut ini. Definisi untuk efisiensi hukum kedua di atas tidak berlaku untuk perangkat yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan atau mengkonsumsi kerja. Oleh karena itu, kita membutuhkan definisi yang lebih umum. Namun ada beberapa ketidaksepakatan tentang definisi umum dari efisiensi hukum kedua ini. Dan dengan demikian, seseorang mungkin menemukan definisi yang berbeda untuk perangkat yang sama. Efisiensi hukum kedua dimaksudkan untuk berfungsi sebagai ukuran perkiraan untuk operasi reversible. Dan dengan demikian nilainya harus berkisar dari 0 dalam kasus terburuk penghancuran total eksergi hingga 1 dalam kasus terbaik tidak ada penghancuran eksergi. Dengan pemikiran ini,
kami mendefinisikan efisiensi hukum kedua dari sistem selama proses seperti yang ditampilkan pada persamaan 11 berikut ini. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan 11 ini, ketika menentukan efisiensi hukum kedua, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan berapa banyak eksergi atau potensial kerja yang dihasilkan atau dikonsumsi selama proses. Dalam proses reversible, kita harus dapat memulihkan sepenuhnya eksergi yang dikeluarkan selama proses. Dan irreversibilitas dalam kasus ini harus nol. Efisiensi hukum kedua adalah nol ketika tidak ada eksergi yang dikeluarkan oleh sistem yang dapat dipulihkan. Perhatikan bahwa eksergi dapat diberikan atau diperoleh kembali pada berbagai jumlah dan bentuk seperti kalor, kerja, energi kinetik, energi potensial, energi dalam, dan entalpi. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan eksergi yang dikeluarkan. Dan ini menyebabkan definisi yang berbeda untuk efisiensi hukum kedua. Namun, selalu eksergi yang dipulihkan dan eksergi yang dihancurkan harus sesuai dengan eksergi yang dikeluarkan.